berisi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Selamat menyimak. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Apa tujuan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Tiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya, sains. 4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Kini kita lihat struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya, atau proses keberadaan. Kedua, urutan sebab akibat atau deret penjelas atau isi. Berisi mengenai detail penjelasan, proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Ketiga, interpretasi. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Mari kita lihat contoh teks eksplanasi. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat. Akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan
untuk melakukan salat gerhana atau salat khusuf. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Cara menggali teks eksplanasi. Dari bacaan tadi, maka kita lihat satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah, yaitu gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Urutan sebab akibat atau deret penjelas atau isi. Yang pertama, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Yang kedua, kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat. Ketiga, perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan menyebabkan munculnya 2 titik yang juga dikenal dengan istilah node. Keempat, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. 5. Untuk mengamati gerhana bulan dapat dilakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Yang terakhir, ketika terjadi gerhana bulan, umat Islam khususnya disunahkan untuk melakukan salat gerhana atau khusuf. Nah anak-anak, dari struktur eksplanasi tersebut, mari kita cari yang ketiga adalah interpretasi atau simpulan atau penutup, yaitu gerhana bulan akan terjadi ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan. Nah, semoga kalian mengerti ya tentang apa itu teks eksplanasi